Drama ini dimulai di era Joseon. Seorang gadis muda duduk di dalam tenda. Dia dihibur seorang pelayan mengenai menikah dengan suami yang sudah meninggal dan juga menjadi janda di usia begitu muda. Seketika sebuah UFO muncul di langit, diikuti hembusan angin kencang menyapu seluruh tenda. Semua orang dalam panik dan tenda itu diterbangkan ke arah tepi tebing. Saat yang intens tersebut, semua membeku dan segera seorang pria misterius muncul. Dia menyelamatkan wanita muda itu dari kejatuhan. Pria itu adalah Don Min-jun. Waktu terus berlalu hingga mencapai abad ke-20. Min-jun adalah profesor muda di sebuah universitas bergengsi. Min-jun tampak menyendiri dengan rekan-rekannya yang lain. Terkadang, Min-jun menggunakan banmal atau bahasa informal untuk orang yang terlihat lebih tua darinya. Hal itu mengakibatkan orang-orang membicarakannya dan bergosip mengenai kurangnya keterampilan sosialnya. Namun tanpa mereka sadari, Min-jun telah hidup di bumi ini selama 400 tahun. Sebuah wawancara dilakukan di ruangan yang tampaknya menjadi rumahnya juga. Dia berbicara mengenai kisahnya, seperti bagaimana dia mendarat di bumi melalui UFO 400 tahun lalu. Ketika dia menceritakan kisahnya, dia menyebutkan mengenai insiden bertahun-tahun yang lalu. Pada saat dia membantu seorang pria di sarang perjudian. Pria ini pada akhirnya menjadi kecanduan judi dan juga kehilangan segalanya. Sejak kejadian tersebut dan seterusnya, dia menjadi sinis terhadap manusia. Walaupun dia mengolah kekuatan ajaibnya untuk membantu manusia, namun dia tetap berhati-hati. Seorang aktris bernama Songi, dia menikmati Twitter guna mengekspresikan dirinya. Namun dia sering dicaci maki oleh publik, sebab kicauannya yang tidak begitu masuk akal. Ada begitu banyak anti-fans yang mengkritik dia dan juga berbicara buruk mengenainya. Songi mempunyai seorang ibu yang akan membual mengenai putrinya di hadapan ibu-ibu bintang muda lainnya. Tetapi hubungan dia dengan Songi tegang pada saat ibunya meninggalkan keluarga selama krisis keuangan. Dia bahkan menyalahkan ibunya sebab meninggalkan ayahnya. Min-jun bertemu Songi di lift pada saat Songi baru saja pindah ke apartemen baru. Dia salah mengira Min-jun sebagai penguntit dan penggemar. Songi tampak malu-malu menyatakan bahwa dia seorang aktris terkenal. Sementara Min-jun tetap menyendiri. Pada saat Min-jun mencapai pintu rumahnya, dia menyadari bahwa mereka tetangga. Songi dengan canggung menyapa tetangga barunya untuk menyembunyikan rasa malunya. Ini hanya awal dari mimpi buruk bagi Min-jun pada saat Min-jun diganggu oleh Songi yang dianggap mengganggu. Ketika Songi berteriak sekencang-kencangnya untuk melampiaskan stres dan juga amarahnya. Tentu ini membuat Min-jun terganggu akan waktu tidurnya. Songi yang masih kuliah di universitas melewatkan banyak pelajaran dan juga dilaporkan dalam berita. Sehingga dalam upaya untuk mendapati kembali citra dan juga reputasinya, perusahaannya menginstruksikan Songi untuk berkuliah. Pada saat memasuki kelas, Songi terkejut pada saat mendapati Min-jun adalah dosen Songi. Ketika kelas berakhir, Songi memohon bantuan Min-jun dalam tugas. Akan tetapi Min-jun menolak untuk memberinya bantuan. Songi mempunyai pelamar orang kaya yaitu Hui Kyung yang terus mengejar cintanya. Tetapi Songi menjelaskan bahwa dia hanya merindukan cinta pertamanya. Songi ingat kejadian pada saat dia masih remaja. Songi hampir ditabrak truk. Namun untungnya dia diselamatkan oleh pria misterius. Akan tetapi Songi tidak dapat mengingat wajahnya. Di sisi lain, Min-jun menyebutkan dia telah menerima lukisan sebagai hadiah dari seorang wanita di masa dinasti Joseon. Bertahun-tahun berikutnya, Min-jun merasakan bahaya dan juga membayangkan kecelakaan yang akan terjadi. Min-jun lalu pergi menuju tempat kejadian bertemu gadis dengan wajah yang sama dengan wanita di masa dinasti Joseon. Itu tidak lain adalah Songi. Dia menyelamatkannya dari truk yang melaju. Di masa dinasti Joseon, di mana Min-jun yang pertama kali datang ke bumi, mengenakan pakaian hitam dan juga rekan-rekan aliennya terlihat berkeliaran di sekitaran hutan mengumpulkan spesimen. Sepertinya mereka melakukan penelitian mengenai bumi. Min-jun memetik bunga dan juga memeriksanya. Seketika waktu terhenti di sebuah desa. Min-jun kini berpakaian bangsawan Joseon, melangkah keluar dari rumah. Dia mengambil beberapa waktu guna mengamati sekelilingnya sebelum semuanya yang kembali normal. Di malam itu, gadis Joseon tertidur pada saat menyalin gulungan itu. Seketika seorang pria yang menangkapnya dan juga berencana membunuhnya di hutan yang gelap. Gadis itu bangun tepat waktu dan kemudian melepaskan diri dari penculik. Pemanah mengangkat busur berusaha menembakkan anak panah ke punggungnya. Min-jun muncul. Pada awalnya gadis itu terkejut, namun dia segera menyadari bahwa Min-jun orang yang pernah menyelamatkannya di waktu sebelumnya. Gadis itu kemudian menyebutkan namanya yaitu So Yi-hwa. Yi-hwa menanyakan nama Min-jun, tetapi karena alasan tertentu, Min-jun tidak menjawab dan juga justru melayang ke udara.
Minjun menyerahkan jepit rambut kembali kepada gadis itu. Saat ini di pameran museum, Minjun mendengarkan pemandu di dekatnya yang berbicara mengenai asal-usul jepit rambut dan juga bahwa semua artefak itu dari pemberi anonim. Di apartemen, pintu lift terbuka. Minjun dan Song Yi bertemu kembali. Song Yi merasa tidak senang dengan insiden di kelas dan juga mulai mengganggu Minjun. Tetapi Minjun memberinya kuliah sejarah guna membungkamnya sebelum dia pergi. Song Yi dibiarkan tergagap. Minjun mendapat firasat di malam hari. Minjun membayangkan sepasang sepatu hak tinggi yang berkilauan dan ketika berikutnya wanita itu jatuh menuju dalam air. Minjun lalu berbagi visinya bersama temannya pengacara Jang. Jang menyatakan mungkin Minjun perlu menggunakan kekuatannya untuk membantu orang. Guna menampilkan citra yang baik terhadap publik, manajer Song Yi memintanya mengambil bagian dalam film dokumenter 24 jam. Awalnya, Song Yi menolak sampai stylistnya dengan licik menyatakan itu berarti bintang muda lainnya yaitu Yura akan mendapatkan kesempatan ini. Song Yi mengejek Yura dan juga menyatakan bahwa dia memenangkan penghargaan aktris terbaik di Grand Bells Award. Tetapi stylistnya mengingatkannya bahwa Yura telah memenangkan Blue Dragon Award. Song Yi menerima proyek itu dan Yura menjadi kesal. Pada saat ini, Semi tiba di salon kecantikan yang sama. Semi mengampis sedikit pada saat dia diperlakukan sebagai bayang-bayang Song Yi. Meski begitu, Semi tetap manis dan juga menyanjung Yura. Song Yi tiba di kompleks sekolah dan juga berpura-pura mengenal teman sekolahnya dengan bantuan manajernya. Di kelas, Song Yi menyerahkan kertasnya mendapati kekaguman dari semua orang yang hadir. Tetapi, Minjun membocorkan laporan dan juga memanggil Song Yi dengan mengatakan bahwa dia telah melanggar aturan dan juga bersalah melakukan plagiarisme. Minjun mulai mengoceh semua referensi yang dia salin dan juga memberinya 0 untuk laporan Song Yi. Song Yi tertegun dan segera orang-orang mulai bergosip di belakangnya. Semi berinisiatif mengajak Hui Kyung berkencan dan setuju demi kesenangan Semi. Tetapi Hui Kyung menganggap Semi sebagai sahabat dan menyarankan untuk mengajak Song Yi. Semi menyatakan Song Yi perlu beberapa waktu untuk menyendiri usai film dokumenter dan juga mereka bisa mengajaknya kencan lain kali. Larut malam, Song Yi mabuk mengira rumah Minjun sebagai miliknya. Dia membuat banyak suara dan juga terus menekan pinpad. Minjun membuka pintu dan menyatakan dia telah memasuki rumah yang salah. Song Yi terlalu mabuk untuk mendengarkan, menerobos masuk menuju dalam rumah. Hui Kyung mencoba menghubungi Song Yi dan Minjun menjawabnya. Hui Kyung merasa terkejut dan segera bergegas mencari Song Yi. Hui Kyung marah dan juga memperingatkan bahwa Minjun tidak menyentuhnya. Hui Kyung menyebut dirinya sebagai kekasih Song Yi dan segera membawa Song Yi ke rumahnya. Namun Song Yi meninggalkan dompetnya. Ketika di rumah Song Yi, Hui Kyung mengingat kencannya dengan Semi. Namun itu sudah terlambat, mengingat Semi dibiarkan menunggu selama 2 jam lamanya. Semi menangis sendirian. Hui Kyung kembali ke rumah dan bertemu saudaranya. Saudara laki-lakinya tampak lebih bertanggung jawab. Tetapi ada sesuatu yang menakutkan pada pria ini pada saat dia menerima panggilan dari seorang wanita yang putus asa. Esok hari, Minjun mendapati dompet Song Yi. Pada saat dia membuka dompet itu, Minjun terkejut mendapati foto keluarga dan juga wajah yang familiar. Song Yi bertemu Yura di salon kecantikan. Segera mereka bertengkar tentang film dokumenter itu. Yura marah dan mengangkat tangannya dalam upayanya untuk memberikan Song Yi tamparan, dan segera dicegat Minjun. Yura berteriak kepadanya dan juga menyatakan bahwa dia belum selesai dengan Song Yi. Minsu mengarahkan gelombang otaknya menuju ke cahaya dan segera membuat ledakan secara bersamaan. Minjun meraih Song Yi menariknya keluar. Minjun mengeluarkan dompet dengan foto keluarga dan juga menuntut mengetahui siapa dia. Di masa lalu, Yihua diselamatkan Minjun. Dia mengajukan serangkaian pertanyaan mengenai identitasnya. Namun Minjun tidak menjawab dan Yihua mengira Minjun tidak dapat berbicara. Minjun mengikuti Yihua kembali ke rumahnya namun mengetahui bahwa keluarga Yihua telah merencanakan untuk membunuhnya. Kini suaminya sudah meninggal, keluarga ingin menyingkirkan menantunya itu. Yihua sedih dengan itu, tiba-tiba pemanah menyadari kehadiran mereka. Minjun memanfaatkan tubuhnya sebagai perisai guna menutupi Yihua. Minjun membawanya ke tempat lain. Yihua menangis dan bertanya-tanya kemana dia harus pergi. Hingga pada akhirnya dia memutuskan kembali ke rumahnya sendiri. Minjun memecah keheningannya dan juga menjadi sukarelawan guna pergi bersama dan melindungi Minjun. Saat ini Song Yi melepaskan lengan Minjun dan dia menyatakan bahwa namanya Chung Song Yi. Minjun berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa Yihua dan Song Yi berbeda.
Namun Min Jun memperhatikan sepatu berkilauan dikenakan Song Yi dan itu terlihat sama dalam visinya. Jae Kyung mengadakan pertemuan dengan salah satu direkturnya mengenai kematian mendadak saingan bisnis mereka. Direktur Wang merasa mereka harus menyelidiki ini. Dia menyebutkan bahwa sebelum kematian, dia bertemu seseorang dari grup CNC malam itu. Min Jun mendengar Song Yi menangis di sebelah apartemennya. Song Yi mengalami sakit perut dan dia berusaha menghubungi manajernya namun dia tidak ada di kota. Song Yi berlari ke Min Jun pada saat dia membuka pintu bersiap untuk pergi ke rumah sakit. Min Jun berpura-pura bahwa dia akan pergi ke rumah sakit juga. Di rumah sakit, sebelum Song Yi didorong menuju dalam ruangan, dia memohon kepada Min Jun untuk menunggunya. Pada saat keluar dari operasi, mengatakan bahwa Song Yi perlu mengeluarkan gas sebelum dia dapat keluar. Song Yi memprotes bahwa dia tidak kentut. Min Jun patuh membantu Song Yi berjalan-jalan di lorong. Sesaat kemudian mereka melihat keluar jendela dan kemudian melihat salju pertama turun musim ini, yang membangkitkan ingatan lain dari Min Jun. Di masa lalu, Yihua mengungkapkan perasaan dirinya kepada Min Jun, walaupun dengan cepat menarik kembali ucapannya ketika melihat reaksi Min Jun. Saat ini, Hui Kyung mengunjungi Song Yi di rumah sakit namun ditolak masuk oleh pengawalnya. Hui Kyung mengklaim bahwa dia kekasihnya. Min Jun kemudian keluar dan Hui Kyung terkejut. Min Jun memberitahu pengawal bahwa pasien perlu istirahat dan tidak boleh menerima tamu. Selanjutnya, Hui Kyung memprotes Song Yi mengenai pilihannya untuk meminta bantuan tetangga daripada menghubunginya. Song Yi menyatakan dia sedang menuju rumah sakit guna mengurus beberapa hal. Hui Kyung bertanya-tanya apakah Min Jun merencanakan segalanya untuk bisa dekat dengan Song Yi. Suatu ketika pager kuno Min Jun terdengar mengejutkan pengacara Jang, sebab dia sudah lama tidak menggunakan pagernya itu. Min Jun meninggalkan nomor pagernya di list wali Song Yi dan juga dia menghubungi untuk menanyai Min Jun mengenai horoskop. Selain itu, dia memiliki permintaan untuk ditanyakan. Min Jun memberikan ekspresi putus asa dengan mengatakan apakah menurutnya dirinya akan melakukan itu untuknya. Ibu Song Yi datang ke rumah sakit membawa kru dokumenter. Secara kebetulan mereka bertemu adik dari Song Yi yaitu Yoon Jae. Tidak seperti ibu mereka yang mendambakan perhatian publik, Yoon Jae menolak bekerja sama dalam pembuatan dokumenter. Kru itu membuat Yoon Jae kesal. Ibu Song Yi datang dengan penuh drama. Frustrasi terhadap semuanya, Song Yi berteriak supaya mereka meninggalkan ruangan. Min Jun mengamati pemandangan di samping. Ai Song Yi datang menuju rumah sakit dengan niat mengunjunginya. Namun dia tidak dapat mengumpulkan keberaniannya. Song Yi melihat ke arah jendela dan kemudian melihat salju turun. Di tempat lain, Direktur Huang mengambil insulinnya. Dia dipanggil oleh Jae Kyung. Obat yang ditukar sudah berlaku terhadap Direktur Huang pada saat dia seketika ambruk di tanah. Segera berita mengenai kematian Direktur Huang diketahui dan juga presiden perusahaan bertanya-tanya bagaimana hal ini dapat terjadi. Song Yi mengajak Min Jun keluar dan meminta tahu keberadaan heels miliknya. Min Jun menolak mengakui bahwa dia telah mencuri sepatu hak. Yura pernah menjalin hubungan dengan Jae Kyung dan juga ingin menikah dengannya. Tatapan menakutkan di mata Jae Kyung mengisyaratkan Yura bisa saja berada dalam bahaya. Song Yi diundang menghadiri pernikahan dan stylistnya akhirnya mendapati sepatu hak tinggi berkilauan. Namun itu ukuran lebih kecil untuk kakinya. Dia bertemu Yura di pesta pernikahan yang juga diundang menuju kapal pesiar pernikahan. Di bilik telepon, Min Jun melihat siaran langsung pernikahan tersebut. Dia merasa khawatir mengenai Song Yi pada saat dia melihat sepatu hak berkilauan yang dia kenakan di pernikahan kapal pesiar itu. Dia takut akan petunjuk mimpinya itu. Di masa lalu, Yihua dan Min Jun kembali ke rumah orang tuanya. Yihua lega mengetahui putrinya tidak meninggal. Yihua memperkenalkan Min Jun yang telah menyelamatkannya. Min Jun kemudian disuguhi makan makanan enak sebab telah menjadi penyelamat hidup Yihua. Yihua terbangun terkejut saat ibunya berusaha mencekiknya dengan mengatakan bahwa Min Jun lebih baik mati daripada menodai tubuhnya. Namun ibu Yihua segera melepaskan genggamannya dan juga memberikan sejumlah uang kepada Yihua. Dia memohon kepada Yihua meninggalkan tempat ini dan juga hidup bersembunyi mulai sekarang. Sementara Min Jun ditangkap ayah Yihua yang ternyata makanannya telah diracuni. Min Jun nampak tidak berdaya pada saat rekan-rekan alien yang mengendarai UFO mereka terbang kembali menuju angkasa. Saat ini 60 jam kemudian ditemukan mayat dari air. Pemimpin detektif menganggap insiden ini sebagai bunuh diri sebab bintang top bernama Yura mengalami depresi dan juga mabuk di hari itu. Tetapi Jaksayo memutuskan menyelidiki insiden ini. Di
Di waktu sebelumnya di pesta kapal, Semi bertemu dengan sutradara dan dia berusaha membangun jaringan untuk sebuah peran. Namun sutradara ingin Semi datang ke rumahnya untuk minum. Kui Kyung datang menyelamatkan Semi. Dia menambahkan bahwa film itu perlu mempunyai investor lebih dahulu dan juga Semi tidak tertarik dengan proyeknya. Pada saat kapal masuk ke dermaga, Song Yi hilang dari daftar. Kui Kwang mencari Song Yi dengan panik, namun segera mendapati Song Yi tertidur di kamar. Detektif mencatat Song Yi orang terakhir yang keluar dari kapal itu. Yura dan Song Yi terlihat berkelahi di kamar mandi. Oleh sebab itu, Song Yi dianggap sebagai tersangka. Di kelas, Min Jun mendengar mengenai gosip tentang Song Yi akibat penyebaran gosip yang menuduh bahwa Song Yi yang telah membuat Yura meninggal. Sementara itu, Jae-yoon menyaksikan liputan media dan menjadi marah ketika nama saudaranya dikaitkan. Berita ini kemudian menyebar yang menjadi mimpi buruk untuk Song Yi. Song Yi diminta manajernya untuk menyembunyikan diri dari wartawan yang dalam perjalanan ke apartemennya. Song Yi bergegas berlari bersembunyi di apartemen Min Jun. Saat di apartemen Min Jun, Song Yi menelusuri dekorasi artistik dan kagum terhadap koleksi buku di ruang tersembunyi. Dia mencoba membacanya secara acak, namun segera Min Jun muncul dan kesal terhadap tindakan Song Yi. Jae Kyung nampaknya menjadi pembunuh Yura. Dia bahkan berusaha menghapus semua bukti. Namun diketahui, Yura menyimpan bukti di flash drive. Yura telah meninggalkan di toilet. Song Yi mendapatinya dan membawa kopling tersebut di dompetnya dengan maksud mengembalikannya ke Yura nantinya. Di kamar, Song Yi berbicara mengenai kejadian Yura kepada Min Jun. Dia mengungkapkan kejadian dia lihat di kamar mandi, bahwa dia melihat pertengkaran Jae-hyun dan Yura. Detektif melihat rekaman CCTV terkejut melihat tamu yang tidak terdaftar dia adalah Min Jun. Pada saat kapal terguncang, Song Yi hampir terjatuh ke dalam air. Namun Min Jun menghentikan waktu dan segera menyelamatkannya yang kemudian membawanya ke kamar. Usai Min Jun keluar dari ruangan, dia mendengar percakapan rahasia Jae-hyun dan juga sekretarisnya mengenai penghancuran barang bukti. Mereka mendapati keberadaan Min Jun dan segera mengejarnya. Tentu saja mereka tidak bisa mendapatinya. Di masa Joseon, Gubernur Joseon tidak ingin mengolok-olok diri mereka sendiri mengenai UFO di depan raja. Cara alternatif lain yaitu dengan menggunakan berita yang lebih besar guna meliput kejadian tentang UFO. Ada cerita mengenai seorang janda yang melakukan perjalanan pulang dengan pria setelah dia berpura-pura bunuh diri dan juga mendapatkan gelar wanita yang berbudi luhur. Ayah Yehwa mengakui dia tidak dapat memaksa dirinya untuk membunuh putrinya sendiri dan juga dia yakin bahwa istrinya telah merencanakan pelarian Yehwa. Para penjaga datang mencari Yehwa dan ayahnya telah dibunuh sebab telah menunda waktu bagi Yehwa untuk melarikan diri. Di teras, Song Yi melihat foto dirinya diiklankan di papan reklame. Dia mengatakan kepada Min Jun bahwa dia seorang mega bintang sebab fotonya ada di papan reklame. Dan juga dia menjelaskan bahwa dia membawa apartemen ke sini guna mendapati pemandangan yang bagus dari gambar yang indah. Song Yi juga berbagi mengenai kekecewaannya terhadap hubungan manusia. Min Jun mempunyai beberapa syarat untuk Song Yi, yaitu menjauh dari orang-orang dan juga tidak terlibat secara emosional terhadap mereka. Di luar apartemen, Kui Kyung bergabung bersama dengan para jurnalis di lorong untuk mencari informasi mengenai tragedi Yura dan juga bertindak sebagai pembelaan untuk Song Yi, sehingga menimbulkan kecurigaan dari paparazzi. Min Jun pergi menuju ruang tamu untuk melihat Song Yi dan segera Min Jun membeku ketika melihatnya. Min Jun mengingatkan Song Yi terhadap pengakuan Yehwa kepadanya. Sekretaris Jae Kyung menyelinap menuju kamar Yura dan kemudian meletakkan amplop di sebuah buku. Esok hari, saudara Yura melihat amplop tersebut dan terisak. Di sisi lainnya, Kui Kyung kembali ke rumah dan kemudian meminta bantuan orang tuanya agar menyelesaikan masalah Song Yi. Namun orang tuanya sama sekali tidak tertarik terhadap masalah ini. Jak Sayu merupakan saudara laki-laki Semi. Dia menolak mengungkapkan rincian apapun mengenai kasus ini terhadap keluarganya, sebab penyelidikan masih berlangsung. Sementara para detektif mendapati rekaman kamera keamanan Yura dan Song Yi di salon. Dalam perjalanan pulang dari supermarket, mereka melihat iklan Song Yi dicabut. Supaya tidak mengecewakan Song Yi, dia tidak memberitahunya mengenai hal tersebut. Akan tetapi, Song Yi pada akhirnya mengetahui mengenai situasinya walaupun Min Jun memanfaatkan kekuatan telekinetik guna membuat vas pecah. Song Yi tidak sengaja menginjak pecahan tersebut, Min Jun kemudian langsung mengobati lukanya. Jae Kyung mengulas foto di kapal pesiar pernikahan.
Jae-kyung pada akhirnya melihat kopling Yura, dan itu berakhir di dompet Song-yi. Dia lalu menghubungi Song-yi dan kemudian menawarkan untuk mengunjungi dia di rumahnya guna minum kopi. Di dalam gedung, Min-jun memperhatikan Jae-kyung yang hanya beberapa langkah dari dia. Min-jun ingat wajah Jae-kyung dan merasa curiga kepadanya. Namun Min-jun tidak dapat mengejar sebab detektif datang guna menginterogasinya mengenai kasus Yura. Di mobil, Min-jun berusaha mengingat kembali ingatannya saat di kapal pesiar dan merasa yakin Jae-kyung tidak baik-baik saja. Min-jun segera kabur dari mobil yang mengejutkan detektif Park. Sementara Song-yi membuka pintu untuk Jae-kyung. Di masa Joseon, Min-jun dan Yi-hwa kabur dari penjaga usai ayah Yi-hwa meninggal. Min-jun sudah lemah usai dia diracuni, namun mereka berjanji tetap bersama. Saat ini Jae-hyung tiba di kediaman Song-yi untuk mencari bukti. Dia melihat sekeliling lemari dan mulai mencari barang yang dia cari. Song-yi bertanya mengenai kunjungan mendadak Jae-hyung. Jae-hyung membuat alasan untuk mengkhawatirkan Song-yi usai insiden Yura. Usai itu, Song-yi menjelaskan dia tahu mengenai hubungan mereka di kapal saat itu, dan dia menyaksikan pertengkaran mereka. Kwi-kyung tiba di rumah Song-yi terkejut mendapati sepasang sepatu pria, namun merasa lega setelah mengetahui pria itu adalah saudaranya. Usai Jae-hyung pergi, Min-jun tiba di apartemen Song-yi. Kwi-kyung merasa tidak senang melihat Min-jun. Min-jun menolak mengaku bahwa dia ada di sini guna melindungi Song-yi. Baliknya, Min-jun menuduh Song-yi yang membiarkan pria manapun masuk ke rumahnya. Pernyataan tersebut membuat Song-yi marah dan kemudian dia memintanya keluar dari rumah bersama Kwi-kyung. Di luar, Kwi-kyung bersikeras bahwa Song-yi miliknya, dan Min-jun mempertanyakan apakah itu telah disepakati bersama. Di waktu selanjutnya, Song-yi ingin memberi hormat kepada Yura, namun mobilnya dilempari telur dari penggemar Sora yang marah. Pada saat di agensi, Song-yi mendengar percakapan CEO An dan ibu Song-yi, itu mengenai pembaruan kontrak. Namun Song-yi mengatakan dia bermaksud mengambil cuti dari pekerjaan dan kemudian memberitahu Boom bahwa dia bukan lagi manajernya. Semi dan ibunya masuk membual mengenai status putrinya sebagai aktris terkemuka. Semi mengatakan dia belum memutuskan mengambil peran ini dengan mempertimbangkan Song-yi. Song-yi pergi, Semi pada akhirnya menjelaskan bahwa dia mengambil peran ini dan juga dia tidak memberitahu Song-yi agar tidak menyakitinya. Di kantor kejaksaan, detektif Park bertanya-tanya bagaimana bisa Min-jun dapat lolos dalam sekejap mata. Mereka lalu melakukan pemeriksaan latar belakang Min-jun. Dia menyadari Min-jun berada di tingkat kekayaan cebol. Min-jun kembali ke rumah dan melihat pesan di pintu depan. Ternyata Song-yi memintanya membeli ponsel apabila dia tidak bisa menemukannya. Song-yi menerima pesan dari Min-jun mengenai ujian akhir dan jika Song-yi tidak muncul, dia akan mendapati nilai F. Song-yi mengemudi sendiri ketika memarkir mobilnya. Mobil lain menabraknya. Song-yi mengenali pengemudi sebagai reporter dan kemudian bergegas menyembunyikan wajahnya. Min-jun mendengar keributan yang dialami Song-yi, sehingga Min-jun turun dan kemudian menggunakan istilah legalistik pada media, dan meminta Song-yi tidak bersembunyi ketika dia tidak melakukan kesalahan apapun. Song-yi akhirnya turun dan kemudian memegangi tangan Min-jun. Media mencoba mengklik kamera mereka, namun itu tidak berfungsi. Semi masuk ke dalam kamar detektif Park dan kemudian melihat foto di atas meja. Dia memperhatikan foto Min-jun yang disadari dia nampaknya mengenalinya. Pria misterius yang telah menolong Song-yi muda saat hampir ditabrak truk. Semi mengeluarkan foto yang dia ambil pada saat dia masih remaja dan kemudian mencocokkan dengan foto saat ini. Dia terkejut mendapati bahwa itu orang yang sama walaupun gambarnya tidak jelas. Min-jun mengantar Song-yi menuju kencan makan malamnya. Dia bahkan menawarkan Min-jun untuk menjadi pengawal atau manajer. Kwi-kyung bertemu Song-yi di taman hiburan, seperti yang disarankan oleh ibu Song-yi kepadanya, guna merayakan ulang tahun Song-yi. Pada saat mengendarai Ferris wheel, Song-yi ingat saat dia bersama ayahnya. Di masa Joseon, Yi-hwa dan Min-jun bergandengan tangan. Yi-hwa memberi Min-jun jepit rambut sebagai hadiah perpisahan. Memintanya pulang dengan selamat. Dia meyakinkannya bahwa dirinya tidak akan pernah melupakannya bahkan usai kematian. Pengejar mengejar mereka dan mencapai keduanya. Min-jun berusaha mengumpulkan semua kekuatannya guna melindungi Song-yi, namun dia terlalu lemah untuk bisa melawan. Yi-hwa melindungi Min-jun dengan melindunginya dari tembakan anak panah. Yi-hwa meninggal dan Min-jun terisak. Saat ini, Kwi-hyung menyatakan cintanya kepada Song-yi. Dia berjanji menjaga keluarganya sepanjang hidup. Kwi-hyung meminta Song-yi memikirkannya sebelum menjawab. Song-yi mengatakan dia dapat menjawabnya sekarang. Sementara Min-jun dari kejauhan mencoba mendengarkan. Dia mengatakan dalam dirinya bahwa ada hal-hal yang tidak ingin dia dengar. Song-yi memberitahu Kwi-kyung bahwa dia hampir setuju menerimanya beberapa saat yang lalu.
namun sejak itu berubah pikiran. Kwi Kyung pergi menuju bar untuk minum usai ditolak Song-hye. Dia bertemu dengan Semi dan kemudian menceritakan kepedihan yang dia alami. Ibu Song-hye dan adiknya datang ke rumah Song-hye. Mereka membiarkan mereka masuk menuju rumahnya yang mengejutkan Song-hye. Adik Song-hye menerima hadiah dari penggemar. Ternyata hadiah itu dari anti-fans. Mereka terkejut sebab ada tikus mati di dalamnya dan ada catatan yang mengancam Song-hye. Yoon-jae berlari ke bawah guna menangkap si pengantar, namun dia segera pergi. Yoon-jae menyarankan melaporkan ke polisi, namun ibu mereka tidak setuju dan Song-hye mengecilkan kasus ini, menyatakan dia mempunyai banyak anti penggemar. Song-hye meyakinkan keluarganya bahwa dia mempunyai manajer sekarang. Min-jun naik lift dan mendengar percakapan mereka. Min-jun santai saat dia mendengar bahwa Song-hye telah menolak Kwi Kyung. Usai kedatangannya, Song-hye meraih lengan Min-jun memperkenalkan kepada keluarganya bahwa Min-jun adalah manajernya yang belajar di Harvard, berbicara bahasa Inggris, dan dia juga tinggal di sebelah. Dengan ancaman yang dia terima, Min-jun mengundang Song-hye ke apartemennya. Song-hye menceritakan bahwa dia telah menolak lamaran Kwi Kyung. Song-hye menjelaskan dia akan segera bangkrut dan dia harus mempertimbangkan lamaran Kwi Kyung. Min-jun membentaknya agar tidak menerima lamaran. Min-jun menerima panggilan dari polisi. Dia segera pergi untuk membantu penyelidikan polisi. Min-jun mengatakan kamera keamanan di apartemennya bisa membuktikan dia ada di rumah selama waktu itu. Selain itu, tulisan tangan bunuh diri itu dipastikan milik Yura. Di waktu berikutnya, pengacara Jang terkejut melihat Min-jun memegang handphone baru. Dia telah lama mendesak Min-jun membeli handphone sejak lama, namun tidak pernah melakukannya. Jang memeriksa ponselnya dan kesal sebab nama pertama dari Song-hye bukan dia. Min-jun mencoba menjelaskan bahwa nama pengacara Jang ada di nomor 2. Boom berada di depan pintu Song-hye dan mengantarkan dompetnya yang tertinggal saat di kapal. Boom merindukan Song-hye dan berharap dapat menjadi manajernya lagi. Song-hye tidak sengaja menjatuhkan tas kecil dan mendapati flash drive. Dia mengambilnya dan kemudian memasukkan ke laptop. Song-hye meletakkan boneka beruang di dekatnya ketika dia menyaksikan rekaman video itu. Dalam video ada gambar mencurigakan dan juga rupanya Yura terlibat. Min-jun kembali, sementara Song-hye menyaksikan video. Min-jun memanfaatkan kemampuannya mendeteksi perangkat tersembunyi di mata boneka beruang. Min-jun mengeluarkan perangkat tersebut dan menyadari seseorang telah menandai pergerakan mereka. Song-hye bertemu Semi di butik. Terungkap Semi menyimpan dendam pada Song-hye dan tidak pernah memperlakukan dia sebagai teman. Song-hye terluka, namun dia menunjukkan sikap berani dengan menyatakan bahwa walaupun dia berada dalam situasi buruk, itu membantunya guna melihat dengan jelas siapa yang ada di pihaknya dan juga siapa yang tidak. Song-hye berjalan keluar dan Min-jun melihat pria misterius bertopeng menjatuhkan tas di balkon. Min-jun segera melindungi Song-hye. Semi terkejut melihat Min-jun yang mirip dengan pria di foto yang pernah dia ambil bertahun-tahun lalu. Song-hye dibawa ke rumah sakit. Seorang dokter masuk ke ruangan. Dia menyuntikkan sesuatu dalam infus Song-hye. Song-hye kemudian dibawa pergi. Song-hye terbangun dan merasa ketakutan mendapati dirinya yang berada di kursi pengemudi ketika mobil melaju menuruni bukit. Song-hye memohon bantuan dan kemudian berteriak agar Min-jun menyelamatkannya. Min-jun mempertajam pendengarannya mendengar teriakan Song-hye. Min-jun segera muncul dengan menghempaskan pengait mobil dengan menggunakan seluruh kekuatannya guna menghentikan kendaraan yang bergerak. Mobil berhenti, Song-hye mengangkat kepalanya dan mendapati Min-jun berada di depan mobil. Pada saat Song-hye keluar, namun Min-jun telah menghilang. Song-hye menerima panggilan dari Hui Kyung dan kemudian Hui Kyung datang menyelamatkannya menggunakan GPS. Hui Kyung kemudian meraih Song-hye dan kemudian mengantarnya kembali menuju rumah sakit. Mereka bertemu Min-jun di luar rumah sakit. Song-hye bertanya-tanya apakah dia muncul menyelamatkan hidupnya. Tetapi Min-jun dengan tenang menyatakan dia baru saja kembali dari kantor polisi. Jae-kyung merasa kecewa terhadap asistennya mengenai upaya mereka yang gagal. Asisten menjelaskan mengenai situasi aneh yang mereka temui. Song-hye memperhatikan tangan Min-jun yang dibalut dan menanyai Min-jun mengenai luka-lukanya. Min-jun menepisnya sebab melukai tangannya di kantor polisi. Hui Kyung mengkhawatirkan Song-hye dan juga dia meminta Semi menemaninya. Semi ragu dengan saran ini dan juga menyatakan bahwa Song-hye bukan gadis yang baik. Hui Kyung tidak setuju dengan ucapan Semi. Semi yang cemburu menjelaskan kepada Hui Kyung bahwa dia tahu siapa pria yang pernah menolong Song-hye di masa remaja. Dan jika dia memberitahu kepada Song-hye, bagaimana reaksinya? Ketika Hui Kyung bertanya siapa orang itu, Semi tidak menjawabnya.
Yunjae berjalan di sepanjang jalan dan kemudian bertemu ayahnya yang telah membuntutinya dari jauh. Yunjae membantu ayahnya berdiri pada saat ayahnya jatuh. Akan tetapi, Yunjae tidak mengenali ayahnya sebab ayahnya telah meninggalkan keluarga pada saat Yunjae masih sangat muda. Minjun menyimpan flash drive usai dia mendapati kamera mata-mata. Dia telah mendapati PC mimpinya di mana seorang pria yang merenggut drive dari tubuh seseorang yang terbaring. Kwi Kyung meminta kepada Semi agar tidak membocorkan identitas pria misterius itu kepada Song-yi. Penyidik mendapati kabar kematian dari penguntit Yura. Dia mengendarai motor namun anehnya terbunuh di mobil satu-satunya jalan tol. Di meja makan saat Song-yi makan bersama dengan Kwi Kyung dan Jae Kyung, Song-yi menjelaskan sedikit detail mengenai apa yang dia lihat dalam rekaman flash drive. Jae Kyung duduk di tepi kursi mendengarkan dengan seksama. Kwi Kyung menyarankan membawa USB itu kepada polisi. Song-yi mengatakan bahwa USB itu telah hilang. Minjun kembali menuju ke rumah dan merasa terkejut melihat Song-yi yang sudah pulang. Dia mengundang Minjun untuk minum. Song-yi terganggu terhadap kepedulian Minjun pada saat semua orang jatuh cinta kepada kecantikannya. Song-yi mengatur timer 15 detik guna membangkitkan emosi dari Minjun. Song-yi menatap mata Minjun. Song-yi segera mulai kehilangan kepercayaan diri dan kemudian memutuskan kontak mata. Minjun sakit. Song-yi memeriksanya menyarankan membawanya ke dokter. Namun Minjun mengusirnya, bersikeras bahwa dia akan baik-baik saja, dia tidak membutuhkan dokter. Penyidik mengetahui mengenai kehamilan Yura sebelum dia meninggal. Detektif Park menyimpulkan mungkin Minjun pasti kekasih Yura. Minjun berada dalam hubungan Yura dan Song-yi. Ketika Minjun mengetahui mengenai kehamilan Yura, dia memutuskan membunuhnya. Jaksa Seok merasa skeptis dengan logika Park dan bersikeras mencari lebih banyak bukti. Jae Kyung mengetahui informasi mengejutkan yang akan Yura umumkan di kapal pesiar mengenai kehamilannya. Terungkap bahwa Jae Kyung merupakan ayah dari anak yang dikandung Yura. Song-yi mengetahui hubungan mereka. Minjun bertanya kepada Song-yi mengenai ayahnya. Di masa lalu, Song-yi muda kembali ke rumah. Dia mendengar orang tuanya bertengkar mengenai keuangan dan mereka akan berpisah. Keduanya menginginkan hak asuh masing-masing anak. Song-yi bersikeras membawa Song-yi bersamanya sebab dia telah mengasuhnya. Namun ayahnya menginginkan Song-yi sebagai sumber uang. Kecewa terhadap ayahnya, dia menyatakan bahwa dia bukan ayahnya lagi. Song-yi bergegas keluar rumah dan kemudian hampir ditabrak truk. Namun dia tidak ingat siapa pria misterius yang telah menyelamatkannya. Saat ini handphone Song-yi berdering dan Minjun menjadi tegang. Dia menatap ponsel Song-yi dengan tajam. Setidaknya kini Minjun tahu kalau Jae Kyung ada di apartemen Song-yi yang kini digeledah. Minjun keluar. Saat di lift, Minjun memperingatkan Jae Kyung agar tidak menyakiti Song-yi. Jae Kyung menganggapnya lemah dan sama sekali tidak mengancamnya. Namun pada saat lift turun, Minjun secara mengejutkan berdiri di hadapannya. Minjun menyatakan kepada Jae Kyung bahwa ada sesuatu yang dia tidak ketahui. Minjun mengatakan bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Semi menemui Minjun. Dia meminta Minjun menjadi perantara membantunya berdamai dengan Song-yi dan Minjun setuju untuk itu. Usai itu Semi bertemu dengan Kwi Kyung. Kwi Kyung menyadari bahwa selama ini dia tidak peka pada perasaannya. Semi menangis pelan, dia lalu bercerita mengenai tetangga aneh Song-yi. Semi menyerahkan foto yang dia ambil 12 tahun lalu. Semi curiga bahwa Minjun orang yang sama yang telah menyelamatkan Song-yi. Ini tentu saja mengejutkan Kwi Kyung. Song-yi membuka pintu dan mendapati Kwi Kyung berdiri. Kwi Kyung ingin Song-yi meninggalkan apartemen ini. Menyatakan dia bisa pindah menuju salah satu vilanya. Sementara Song-yi mendapati pecahan kaca di kotak sampah yang merupakan kaca yang melukai tangan Minjun. Dia mengingat saat terakhir insiden di tebing. Dia mulai curiga terhadap Minjun, mengingat kaca itu merupakan pecahan kaca lampu mobilnya. Kwi Kyung bertemu Minjun di lobi lift. Dia meraih Minjun dan kemudian menghentikannya pergi. Melihat Minjun, Kwi Kyung mengingat dia dari ingatan masa lalu. Kwi Kyung mencurigai Minjun sebagai orang yang telah menyelamatkan Song-yi 12 tahun lalu dan menuntut mengetahui identitasnya. Minjun menyembunyikannya dengan wajah tenang. Dia mengklaim ada orang yang mirip satu sama lainnya di dunia ini. Ketika di rumah, Song-yi meminta penjelasan Minjun mengenai pecahan kaca dan juga ingin mengkonfirmasi kecurigaannya mengenai insiden sebelumnya. Minjun membantah keras, bersikeras bahwa Song-yi sedang berhayal sebab pecahan kaca dapat berasal dari banyak tempat. Kwi Kyung meminta keluarganya untuk tinggal di rumahnya dan juga mengubah kata sandi rumahnya. Song-yi meyakinkan mereka bahwa dia baik-baik saja. Namun Yunjae bersikeras tinggal bersama Song-yi untuk menjadi pelindungnya.
Jae-kyung meminta asistennya menyelesaikan Min-jun. Percakapan mereka terdengar Min-jun yang telah melacak mereka. Min-jun mendapati rekaman rahasia antara Yura dan Jae-kyung. Video ini berisikan mengenai Yura dan Jae-kyung memberikan informasi bahwa wanita sebelumnya yang ditampilkan dalam video itu merupakan mantan istri Jae-kyung yang dikirim menuju rumah sakit jiwa. Song-yi putus asa sebab keuangannya yang semakin memburuk, sehingga dia memutuskan untuk menjual tas dan aksesoris lainnya. Usahanya menjual ke toko mendapatkan penolakan sebab reputasinya yang rusak. Barang-barang Song-yi tidak akan laku. Song-yi berpikir melelang barangnya di internet. Dia menempatkan nomor ponsel Min-jun sebagai kontak utama. Min-jun sedang memberikan kuliah di kelas pada saat pesan dari pembeli yang tertarik terhadap barang-barang milik Song-yi. Meskipun masalah dengan sewa, Song-yi diberitahu untuk membayar tagihan tambahan lain. Ini terkait pelanggaran kontrak. Song-yi bahkan tidak tahu mengenai proyek-proyek ini dan dia memutuskan melawannya melalui bantuan Min-jun. Min-jun melihat kontrak dan mendapati beberapa celah dan juga menyebutkan beberapa istilah legalistik yang mengejutkan An dan pengacaranya. CEO An disarankan pengacaranya untuk tidak melanjutkan kasus ini. Ponsel Jae-kyung berdering dan Hui-kyung hendak menjawab panggilan yang terdaftar sebagai Kak. Jae-kyung menahan saudaranya dan mengambil handphone darinya dengan tatapan menakutkan. Dia memberitahu kepada Hui-kyung bahwa ada orang gila yang menghubunginya. Sementara itu, Min-jun telah menghubungi Seok untuk bertemu, namun mereka tidak tahu bahwa panggilan tersebut telah disadap asisten Jae-kyung. Song-yi meminta bertemu Min-jun di balkon. Song-yi mengumpulkan keberanian mengungkapkan perasaannya kepada Min-jun, namun tidak ada respon dari Min-jun, sehingga ini membuat Song-yi kembali ke kamarnya dengan merasa panik dan bingung. Waktu berikutnya, Seok memarkir mobilnya di tempat parkir. Seketika seseorang menyerangnya dan kemudian menjatuhkannya. Pelakunya meninggalkan pena yang dicuri dari meja Min-jun dan juga diletakkan di sisinya. Min-jun menunggu di kafe namun jaksa tidak muncul. Ambulans datang menuju tempat parkir terdekat, dan Seok nampak terlihat dimuat ke tandu. Mobil Jae-kyung berada di dekatnya, yang menandakan Min-jun untuk mengikutinya. Menuju daerah terpencil, Jae-kyung meminta USB Min-jun berniat menghabisi Min-jun dengan pistol. Dia melepaskan tembakan namun Min-jun seketika menghilang. Dan berikutnya berdiri di belakang Jae-kyung dengan berbisik kepadanya bahwa dia tidak akan bisa membunuhnya. Asisten Jae-kyung dikirim guna menanam catatan bunuh diri Min-jun di meja. Namun Song-yi memasuki ruangan. Asisten Jae-kyung merunduk dan bersiap dengan senjata. Song-yi melihatnya dan segera berpura-pura menjawab panggilan dan kemudian berjalan keluar. Min-jun sakit. Song-yi dan Yun-jae segera membawa Min-jun ke ranjangnya. Yun-jae terkejut bahwa Min-jun dan Song-yi sangat dekat satu sama lain. Ketika Song-yi menggunakan termometer guna memeriksa suhunya, Min-jun tidak normal. Song-yi meyakini termometer itu pasti rusak. Hui-kyung masih memikirkan hilangnya saudara iparnya secara misterius. Dia bertanya kepada orang tuanya namun disambut dengan tanggapan dingin. Min-jun bangun dan Song-yi meningkatkan kecurigaan. Menanyai Min-jun apakah dia menderita penyakit mematikan. Min-jun mengatakan dengan singkat bahwa dia baik-baik saja. Di perusahaan, Jae-kyung membatalkan pertemuan dengan alasan sakit. Hui-kyung curiga sebab Jae-kyung terlihat baik-baik saja di pagi hari. Jae-kyung pergi ke mejanya dan berusaha membuka lacinya namun itu terkunci. Song-yi menuju apartemen Min-jun tepat pada saat Min-jun akan pergi memancing dan juga mengajak dirinya sendiri. Sampai di sana, Min-jun ingin mendengar jawaban Min-jun apakah dia menyukainya juga. Min-jun menyampaikan dengan dingin bahwa dia tidak menyukai Song-yi. Song-yi bertanya kepada Min-jun apa yang ingin dia lakukan. Tanpa ragu, Min-jun mengatakan dia tidak ingin melihatnya lagi. Song-yi menangis, dia lalu berjalan pergi. Song-yi terisak-isak pada saat Hui-kyung menjemputnya. Song-yi menyesal sebab Hui-kyung telah menanggung rasa sakit seperti ini. Hui-kyung memeriksa bahwa Jae-kyung telah pergi. Sebelum pergi menuju kantornya, dan juga mendapati paspor saudaranya itu dan ipar perempuannya. Di waktu sebelumnya, Hui-kyung mendekati Min-jun dan berterima kasih kepadanya sebab menghubunginya kemarin untuk menjemput Song-yi dan juga berterima kasih pada Min-jun telah menyelamatkan Song-yi 12 tahun lalu. Min-jun meminta Hui-kyung melindungi Song-yi dari Jae-kyung. Min-jun melihat rekaman dari kamera keamanan perpustakaannya yang menunjukkan asisten Jae-kyung ada di sana. Sementara itu, Jae-kyung mengirim foto dirinya dan ibu Song-yi menuju Min-jun. Dia menyatakan bahwa dia harus mencari cara lain sebab Min-jun sangat protektif terhadap Song-yi.
Minjun menunggu di tempat sepi, mencengkram USB Yura. Dia mempunyai visi mimpinya mengenai seseorang yang mengambil USB darinya yang tergeletak tidak berdaya. Tetapi Minjun memberanikan diri keluar di jalan, namun seketika mobil datang meluncur menabraknya. Seorang pria lalu menghampirinya yang kemudian mengambil USB itu. Sementara di tempat lain, Semi mencemooh Song-yi mengklaim bahwa dia akan mengenali orang yang menyelamatkan Song-yi 12 tahun lalu pada pandangan pertama. Semi menuduh Song-yi memanfaatkan pria itu sebagai alasan agar terus mengontrol Hui Kyung. Namun tanpa disadari Semi, ini justru memberi isyarat kepada Song-yi bahwa penyelamatnya 12 tahun lalu dekat dengannya. Namun Song-yi mengatakan bahwa dia tidak lagi tertarik mencari tahu siapa pria yang telah menyelamatkannya. Song-yi juga mendapati bahwa Semi mencoba menaruh kebencian kepadanya terkait Hui Kyung. Sehingga Song-yi menolak untuk jatuh menuju dalam perangkat Semi dan hal itu membuatnya terdiam. Di waktu berikutnya, Song-yi memutuskan mengetuk pintu Minjun, namun terkejut melihat noda darah di gagang pintu. Sehingga dia membuka pintu dan terkejut pada saat melihat Minjun terbaring tidak berdaya. Saat dibaringkan, Minjun mencegah Song-yi memanggil ambulans, sehingga pengacara Jang diminta untuk datang dan juga merawat luka Minjun. Dia berterima kasih kepada Song-yi sebab tidak memanggil ambulans dan menjelaskan kepadanya bahwa Minju akan pergi dalam waktu 2 bulan. Asisten Jae-kyung melaporkan kepadanya mengenai insiden tersebut dan menyatakan bahwa Minjun menghilang walaupun dia terluka parah. Hui Kyung mendengar percakapan mereka. Detektif Park datang untuk bisa menginterogasi Minjun terhadap serangan Seok. Jang memanfaatkan istilah hukum untuk mengusirnya, bersikeras bahwa Park memperlakukan Minjun sebagai tersangka. Park kemudian ke apartemen Song-yi. Park bertanya mengenai insiden pelayaran dan apakah Minjun ada di kapal. Song-yi menyatakan bahwa dia tidak melihat Minjun, tetapi dia memberitahu Park mengenai kecurigaannya terhadap Yura dan Jae-kyung berselingkuh. Pengacara Jang menyarankan Minjun agar tidak ikut campur dalam urusan Song-yi. Dia menyatakan dia telah menghabiskan separuh hidupnya guna melindungi Minjun. Minjun sedih namun dia tidak dapat membantah alasan itu. Penyelidik datang menyelidiki Jae-kyung mengenai insiden Yura. Di masa lalu di kapal, Yura memberitahu Jae-kyung bahwa dia tidak akan mengkhianatinya seperti yang dilakukan mantan istrinya kepadanya. Yura menyatakan mantannya pantas dihukum. Jae-kyung tersenyum penuh pengertian. Yura mengambil sempen dan merasa pusing. Saat itulah Jae-kyung menjelaskan bahwa dia telah membiusnya. Yura berlari keluar ruangan saat asisten Jae-kyung mengejarnya dari belakang. Akibatnya, Yura terjatuh ke dalam air dan dia pun tenggelam. Saat ini, Jae-kyung dengan tegas menyangkal hubungannya dengan Yura dan juga menyatakan Yura hanya model untuk perusahaan mereka. Karena Song-yi sulit menghubungi Minjun, dia mencoba memanjat balkon guna melihat Minjun. Namun di tengah jalan, dia menerima panggilan dari Minjun dan terkejut dia berinisiatif bertemu dengannya. Ketika berkencan, Song-yi bertanya kepada Minjun mengapa dia harus pergi dalam waktu 2 bulan. Song-yi berasumsi bahwa Minjun seorang penjahat dan juga bahkan menawarkan dia bisa beradaptasi dengan cepat di negara lain. Minjun membawa Song-yi menuju museum dan menjelaskan identitasnya sebagai alien. Minjun berbicara mengenai jepit rambut dan kemiripan Song-yi dengan pemilik jepit rambut itu. Song-yi menganggapnya konyol dan juga menyangkal identitas Minjun. Minjun menunjukkan kekuatannya sehingga memecahkan kaca di belakangnya. Song-yi terkejut ketika Minjun mendekat dengan mengatakan apakah tidak masalah siapa diriku. Selain itu, Minjun mengungkapkan bahwa dia hanya menyelamatkannya sebab kemiripannya dengan gadis di masa lalu. Di waktu berikutnya di kampus, dia duduk melalui pidato Minjun dan juga menghentikannya di pintu keluar. Song-yi meminta Minjun menampilkan kekuatan supernaturalnya. Minjun merasa kesal. Keluar dari gedung, dia mengganggu Minjun lagi. Ia membuat Minjun semakin kesal. Song-yi menyatakan bahwa dia akan mengumumkan ke seluruh dunia bahwa Minjun adalah alien, kecuali dia setuju makan malam bersamanya. Saat berjalan di pantai, usai makan malam, Song-yi bertanya kepada Minjun mengenai Yihwa yang mirip dengannya. Minjun mengakui koneksi inilah yang mendorongnya mencari tahu lebih banyak mengenai Song-yi. Song-yi bertanya apakah Minjun tidak pernah menyukainya. Minjun terkejut bahwa Song-yi lebih peduli dia menyukainya daripada identitasnya sebagai alien. Song-yi menyatakan dia akan melupakan Minjun sebab dia tidak pernah menyukainya. Hui Kyung menggeledah GPS mobil Jae-kyung dan dia berhasil mendapati lokasi rumah sakit jiwa yang pernah dia kunjungi. Di museum, Song-yi kembali mencari tahu lebih banyak mengenai asal-usul jepit rambut. Dia diberitahu jepit rambut telah dipindahkan sebab kerusakan tempat sebelumnya. Ada foto pendiri museum universitas ini. Melihat lebih dekat, Minjun ditemukan dalam foto.
Usai ini Song Yi bergulat dengan pertanyaan apakah akan memberitahu Min Jun mengenai foto itu. Dia terus menyeret masuk dan keluar dari kamera. Sementara itu Min Jun melihat. Pada akhirnya Song Yi menempelkan pesan di pintu guna memberitahu dia mengenai foto itu. Min Jun pergi menuju museum dengan kekuatannya. Dia membuat dirinya menghilang di foto. Song Yi dan ibunya muncul di lokasi syuting dan hal itu melukai harga diri mereka pada saat mendengar bahwa Semi aktris utama dan Song Yi sebagai sahabat karirnya. Pengacara Jang mendengar mengenai kesepakatan Min Jun dengan Jae Kyung dan kemudian memprotes ide bodoh ini. Tetapi Min Jun bertekad menyelamatkan Song Yi dan waktu terus berjalan. Mereka tiba di kantor polisi dan juga Min Jun mengakui kejahatannya. Song Yi bersiap melakukan aksinya ketika dia turun dari langkan, namun segera kontrol kehilangan sekrup dan juga kawat terlepas dari tempatnya. Song Yi terbanting ke dinding sebelum dia mendarat di lantai. Jae Kyung membaca berita utama mengenai insiden Song Yi dengan puas. Saat ini Min Jun menyerbu ke kantornya, usai melarikan diri dari interogasi polisi. Penuh amarah dia menghadapi Jae Kyung. Dalam mode panik, Jae Kyung meraih guna menekan tombol di bawah mejanya. Tetapi Min Jun melihat gerakan tersebut dan juga mengirim meja terbang melintasi ruangan. Dalam sepersekian detik, Jae Kyung tercengang mendapati dirinya yang berada di atap gedung. Min Jun menggantungnya dan mengatakan bahwa dia akan membunuh Jae Kyung seperti bagaimana dia mencoba membunuh Song Yi. Dia melepaskan tangannya dan Jae Kyung dibiarkan menggantung di udara. 1 minggu sebelum kejadian, Jang bertemu Min Jun ketika Jae Kyung mendengarkan dengan seksama percakapan mereka terutama mengenai kekuatan supernatural Min Jun. Dia juga mendapat informasi penting lain mengenai kelemahan Min Jun. Kemudian Jae Kyung meminta pertemuan dengan Min Jun seperti yang ditunjukkan sebelumnya. Min Jun berjanji menanggung kesalahan sebagai imbalan terhadap keselamatan Song Yi. Penyelidik melacak ponsel Jae Kyung dan Yura dan mendapati pila keluarga Chaebol. Jae Kyung telah menanam mata-mata di departemen kepolisian yang segera memberitahu kepada Jae Kyung mengenai temuan mereka. Jae Kyung lalu memerintahkan kru pila untuk menanam beberapa barang Min Jun di pila itu. Seok dan Park tiba di pila. Penjaga mengatakan bahwa Jae Kyung tidak tinggal di pila ini, melainkan dia mengenali Min Jun sebagai orang yang tinggal di sini musim panas lalu bersama dengan Yura. Walaupun bukti jelas, mereka masih mendapati segala sesuatu yang mencurigakan. Di lokasi syuting, Hui Kyung melihat sekilas asisten Jae Kyung. Kemudian Hui Kyung gugup mengenai aksi Song Yi. Pada saat kabelnya lepas, Song Yi terjatuh, namun segera Hui Kyung berlari ke depan dan kemudian menyelamatkan Song Yi. Akibatnya keduanya pun mengalami luka parah. Di rumah sakit, ibu Song Yi bingung dengan pemikiran bahwa ada kemungkinan rumah sakit tidak bisa mendapati kecocokan untuk golongan darah langka Song Yi. Namun ayah Song Yi mendengar kejadian ini bergegas ke rumah sakit. Saat ini Min Jun melepaskan Jae Kyung dan dia jatuh ke belakang. Jae Kyung mengatakan akan membuat pengaturan untuk membunuh Song Yi. Jae Kyung terus jatuh dan juga dihentikan dari terjun bebas oleh Min Jun tepat pada saat dia mendekati tanah. Min Jun memperingatkan Jae Kyung untuk berdoa demi keselamatan Song Yi atau dia akan kembali untuk membunuh Jae Kyung. Song Yi berhasil melewati operasi dengan selamat. Sementara kemarahan ibunya mencair dan juga mengundang ayah Song Yi tinggal lebih lama di sisinya. Dia berpikir Song Yi tidak ingin melihatnya dan juga diberitahu bahwa Song Yi sebenarnya sangat merindukannya. Song Yi bangun dan merasa terkejut melihat ayahnya. Dia bersyukur ayahnya tinggal sepanjang malam bersamanya. Ayah Song Yi bertanya mengenai kekasihnya dan Song Yi menyatakan dia bertemu seseorang seperti ayahnya. Namun, dia takut pria ini akan menghilang seperti ayahnya. Dia menjelaskan mengenai cinta sepihaknya terhadap pria ini. Tetapi ayahnya meyakinkan Song Yi bahwa pria ini memang menyukainya. Di ruang interogasi, Park berusaha mencari tahu bagaimana Min Jun menghilang dari ruangan. Dia benar-benar membenturkan dirinya menuju dinding dan berpikir Min Jun melakukan semacam teleportasi. Min Jun kembali ke ruang interogasi. Min Jun menceritakan kejadian di kapal dan menjelaskan bahwa dia memang muncul di tempat itu. Dia memberitahu kepada polisi mengenai kemampuan supernaturalnya guna berteleportasi dari satu menuju tempat lain, dan juga pendengarannya yang luar biasa. Min Jun menawarkan membantu mereka dengan cara apapun yang dia mampu jika mereka yakin kepadanya. Di dalam ruangan Hui Kyung, Song Yi dan Jae Kyung berbicara mengenai insiden Yura. Song Yi menjelaskan bahwa dia telah berbicara dengan penyelidik terhadap hubungan Jae Kyung dan Yura.
Tetapi Jae-kyung bersikeras bahwa dia tidak berkencan dengan Yura dan juga dia hanya model yang disewa perusahaannya. Song-gi lalu meminta maaf terhadap Jae-kyung mengenai kesalahpahaman ini. Dia bertanya dengan hati-hati apakah Song-gi mengungkapkan ini kepada siapapun. Dan Song-gi mengatakan dia hanya memberitahu Hui-kyung. Jae-kyung mencatat bahwa hidup Hui-kyung akan terancam setiap hari sebab dia tidak sadarkan diri. Min-jun melihat Jae-kyung berjalan keluar dari ruangan Song-gi dan kemudian memutuskan mengunjungi di ruangan Hui-kyung. Min-jun menghadapkan Jae-kyung mengenai kehidupan yang telah dia ambil dan juga bertanya mengapa dia melakukan ini. Jae-kyung mengatakan bahwa ada terlalu banyak bak yang bisa dibuang dan juga hanya sedikit yang diperlukan di dunia ini. Dia mengklasifikasikan Min-jun sebagai orang yang berguna dan juga mengusulkan kesepakatan dengannya. Itu memanfaatkan kekuatannya guna membantunya dan juga sebagai imbalannya, dia berjanji melindungi Song-gi. Min-jun menyatakan bahwa dia akan memikirkannya. Song-gi mencoba menjauh dari Semi namun justru didekati olehnya. Dia secara mengejutkan meminta Song-gi menerima Hui-kyung. Usai kejadian itu, Semi menyadari bahwa selama Hui-kyung bahagia, dirinya rela menyerahkan segalanya. Detektif Park memberikan kunjungan kejutan ke Jae-kyung. Ayahnya tahu mengenai ini dan menjadi marah. Dia lalu memerintahkan agar berita ini tidak bocor ke pers. Kamera menyorot menunjukkan Hui-kyung bangun dari komanya. Dia kemudian menyaksikan bagaimana Min-jun muncul dari udara tipis. Min-jun melihatnya dan Jae-kyung rupanya ingin dia merahasiakan hal ini. Hui-kyung mendengarkan dengan tenang percakapan Min-jun dan juga Jae-kyung. Di tempat syuting, Song-gi terbangun dari tidurnya dan juga terkejut melihat tidak ada orang di tempat kejadian. Dia hampir tersandung dan jatuh dan kemudian Min-jun memeganginya. Song-gi mengimbaskan dengannya dan bertanya mengapa dia menunggunya. Min-jun menyatakan bahwa dia perlu untuk melindunginya. Song-gi berpikir bahwa Min-jun mempermainkan perasaannya. Song-gi bertanya kepada Min-jun mengapa dia menyukainya, namun Min-jun tidak memberikan jawaban apapun. Merasa marah, Song-gi berbalik dan kemudian berjalan pergi. Akan tetapi, Song-gi berbalik melihat Min-jun mencengkram dadanya ketika dia pingsan. Sehingga Song-gi bergegas menolong Song-gi yang kemudian berjuang mengemudi dengan sembrono di lalu lintas. Song-gi khawatir terhadap kondisi Min-jun sehingga membawanya kembali ke rumah. Esok hari, Yoon-jae melihat sekeliling rumah mencari Song-gi. Dia menghubungi Song-gi mengenai menyelinap keluar dari rumah Min-jun. Yoon-jae terkejut melihat Song-gi muncul dari rumah dan juga dengan tegas meminta Song-gi untuk mengikutinya. Jae-kyung memikirkan rencana membunuh saudaranya sebab Hui-kyung mengetahui mengenai asisten Jae-kyung. Namun rencananya gagal ketika dia mendekati ruangan sebab Hui-kyung sudah bangun. Hui-kyung bermain aman dengan berpura-pura kepada Jae-kyung bahwa dia hilang ingatan. Yoon-jae memutuskan menyelesaikan masalah dengan Min-jun. Dia pergi menuju rumah Min-jun dan kemudian menuntut mengetahui hubungannya dengan Song-gi. Sebelum Yoon-jae bisa melanjutkan misinya, dia terganggu teleskop mewah milik Min-jun. Sehingga ini justru membuat Yoon-jae menghormati Min-jun dan menyetujui hubungannya dengan Song-gi. Song-gi mengunjungi Hui-kyung di rumah sakit, berterima kasih kepada Hui-kyung sebab telah menyelamatkannya. Tetapi Song-gi tidak bisa membalas cintanya. Hui-kyung mengerti dan juga bersikeras bahwa tidak apa-apa untuknya guna berada di sisinya. Saat di balkon, Song-gi menyadari bahwa dia akan menjadi tua pada akhirnya. Sementara Min-jun akan tetap mempertahankan penampilan mudanya. Ini tentu membuat Song-gi terkejut dan mengkhawatirkan kondisi ini. Di lokasi syuting, Semi dan Song-gi melakukan wawancara. Sementara Semi berusaha bersikap baik seolah-olah dia mengikuti naskah. Sementara Song-gi lebih transparan terhadap perasaannya dan juga menolak mengikuti naskah. Sementara itu, sutradara dan staf berbicara mengenai kejadian sebelumnya. Mereka selalu ingin mempermainkan Song-gi. Pada akhirnya, sutradara membuat Song-gi melakukan banyak adegan saat dia mengambil adegan terjatuh. Alhasil, Min-jun kemudian membuat sutradara dan stafnya jatuh seperti adegan yang dialami Song-gi. Song-gi berbicara mengenai masa depannya bersama Min-jun, bersemangat mengenai kencan mereka. Tetapi, Min-jun mengaku bahwa dia harus kembali menuju rumahnya dalam waktu 1 bulan, dan Song-gi berusaha mengerti. Membaca reaksi Min-jun, Song-gi menebak bahwa itu tidak akan menjadi 1 atau bahkan 10 tahun. Namun itu selamanya. Ini tentu saja membuat Song-gi menganggap Min-jun egois.
Song Yi tiba di rumah dan juga mengunci dirinya di kamar, di mana dia menangis di tempat tidur. Hui Kyung dan ibunya mengunjungi makam saudara laki-lakinya, dan Hui Kyung mencatat bahwa kecelakaan Hyung menimpanya pada saat dia seusia ini. Dia berkomentar mengenai keanehan Hyung yang tidak peminum memutuskan untuk mengemudi dalam keadaan mabuk, dan pada hari sebelum kelulusan Hui Kyung yang dia janjikan untuk hadir. Ibu Hui Kyung menjelaskan bahwa mereka tidak tahu Hyung menderita depresi hingga otopsi mengungkapkan antidepresan dalam sistem tubuh. Ditambah berita bahwa dia digagalkan dalam cinta, dia mengira Hyung mengambil nyawanya sendiri. Hui Kyung menggali artikel lama yang melaporkan kematian Hyung dan nama obat itu memicu firasat. Hui Kyung memindai laporan berita mengenai kematian Yura dan itu obat yang sama. Hui Kyung berbagi informasi dengan Seok. Seok bertanya-tanya mengapa dia akan mengungkapkan informasi mengenai saudaranya sendiri. Namun Hui Kyung mengatakan itu karena dia adalah saudaranya sehingga dia harus menghentikannya. Dia lalu menawarkan informasi penting yaitu rumah sakit jiwa tempat Jae-kyung mengirim mantan istrinya. Seok pergi menuju rumah sakit jiwa untuk pencarian, berharap mampu menangkap mereka yang lengah. Mereka lalu menyerbu masuk dengan surat perintah penggeledahan, namun tidak ada jejak mantan istri Jae-kyung. Jae-kyung mendapati kabar bahwa jaksa ada di rumah sakit dan juga mengatur agar mantan istrinya dipindahkan. Pertanyaan lebih penting yaitu bagaimana jaksa tahu mengenai rumah sakit, dan juga Jae-kyung mempunyai firasat siapa yang mungkin memberitahunya. Hui Kyung mampu meminta Hyung makan siang dan juga membawanya menuju ruang restoran pribadi guna bertemu seseorang yang penting. Jae-kyung terganggu panggilan telepon darurat bahwa mantan istrinya yang telah menghilang. Dia berlari keluar guna mengurus masalah ini. Namun Hui Kyung meraih lengannya dan juga membawanya menuju ruang itu. Untuk menghadapi mantan istrinya, duduk di samping jaksa. Dalam kilasan masa lalu, Hui Kyung berbicara dengan Min Jun. Min Jun berbagi apa yang Hui Kyung pelajari tentang Jae-kyung dan meminta Min Jun melepaskan mantan istri Jae-kyung dari rumah sakit. Saat kedatangan Seok di rumah sakit akan mendorong staf menyembunyikan mantan istrinya, dan Min Jun ada di sana melihat kemana mereka membawanya. Min Jun dan Hui Kyung mengikuti mobil pelarian itu menuju rumah tempat mantan itu dibawa. Min Jun menggunakan waktu luangnya guna melewati keamanan. Saat ini Min Jun berjanji kepada Song Yi bahwa dia tidak akan pergi meninggalkannya dan akan tetap tinggal bersamanya. Song Yi bertanya apakah itu akan baik-baik saja, dan Min Jun ragu-ragu. Mantan istri memelototi Jae-kyung yang mengurungnya di bangsal mental selama 7 tahun. Namun Jae-kyung berpura-pura tidak tahu. Jae-kyung memberikan kekhawatiran palsu terhadap ketidakstabilan mentalnya. Berpikir mantan istrinya berada di luar negeri selama ini. Jae-kyung memberitahu Hui Kyung bahwa ini semua pasti sangat mengejutkan untuknya, lalu mengarahkan penyelidik untuk berbicara dengan pengacaranya. Hui Kyung tidak akan membiarkan ini pergi dan juga mengikuti Jae-kyung keluar, menuntut respon yang lebih baik daripada berpura-pura tidak tahu apapun. Jae-kyung memelototinya dengan marah dan mengatakan dia tidak ada hubungannya. Namun wajahnya menunjukkan keterkejutan ketika Hui Kyung menyebut kakak tertua mereka sebagai orang yang telah dicelakai Jae-kyung. Hui Kyung mengatakan bahwa dia tidak akan memanggil Jae-kyung sebagai kakak dan menganggapnya bukan saudara lagi. Min Jun menjelaskan kepada Jang mengenai keputusannya untuk tinggal, dan juga Jang mengambil pendekatan filosofis, menjelaskan bahwa setiap orang akan mati kapan saja. Namun pada saat dia bertanya mengenai kondisi fisik Min Jun memutuskan tidak mengatakan kekuatannya mulai berkurang, tidak ingin membuat Jang khawatir. Hui Kyung pulang ke rumah pada saat ayahnya marah. Ia memberikan tamparan keras kepada Hui Kyung sebab memanggil pihak berwenang untuk Jae-kyung. Hui Kyung mengatakan Jae-kyung telah mengurung mantan istrinya. Namun ayahnya mengatakan bahwa mantan istrinya hanya mainan yang diberikan untuk menghibur Jae-kyung. Dan juga pasti telah melakukan sesuatu yang pantas guna tindakan Jae-kyung. Ini tentu mengejutkan Hui Kyung. Jae-kyung bersama pengacaranya menghadapi penyelidik. Pengacara menyajikan catatan rumah sakit yang menguraikan ketidakstabilan mantan istrinya. Namun Park mempunyai evaluasi psikis dari kemarin yang menyatakan mantan istrinya itu waras. Seok lalu menyajikan catatan telepon dari banyak panggilan yang dibuat dari mantan istrinya di rumah sakit jiwa kepada Jae-kyung. Namun Jae-kyung mengatakan dia menganggap panggilan itu iseng. Seok meminta untuk pemeriksaan silang. Jae-kyung setuju, namun dilihat dari seringanya, Jae-kyung dan pengacaranya yakin mereka mempunyai jalan keluar dari ini. Sementara itu Hui Kyung menuju sungai. Dia lalu merenung. Di masa lalu, Hyung memberikan perekam pena sebagai hadiah kelulusan Hui Kyung, mendorongnya menggunakannya sebagai buku harian seperti dia lakukan.
dan juga mengucapkan selamat kepadanya. Yunjae menuntut Minjun untuk berkenalan dengan ayahnya. Mereka tiba pada saat seorang kaya berhenti di mobilnya dan kemudian memerintahkan ayah Songyi memarkir mobilnya yang bukan pekerjaan dari ayah Songyi. Pria ini mengancamnya. Minjun lalu menggunakan kekuatannya membuat mobilnya maju dengan sendirinya. Ketika ayah Songyi berbicara dengan Yunjae dan Minjun, ayah Songyi merasa bersalah kepada keluarga. Dia mengatakan bahwa saat itu dia kehilangan uang dan kehormatannya jatuh, dan dia berpikir tidak akan bisa melindungi keluarga. Ayah Songyi merasa bodoh. Seharusnya dia tetap bersama keluarga dan untuk sekarang tidak mungkin dirinya bisa menebus waktu yang hilang. Ayah Songyi berterima kasih kepada Minjun sebab berada di sisi Songyi. Wikyo mengambil pena dari tempat persembunyian lama. Pena itu berisikan rekaman Hyungnya. Dia mendengar apa yang dialami Hyungnya. Di masa lalu, Wikyo mampir dengan beberapa jus dikirim oleh Jaekyung, dan di saat itu Jaekyung memasuki ruangan. Hyung terengah-engah dan merasa pusing. Jaekyung memberinya pidato dingin bahwa itu bukan mabuk yang dirasakan, namun kelumpuhan bertahap. Dia mengakui bahwa dia sudah lama ingin Hyung keluar dan Hyung akan ditemukan meninggal di mobilnya besok. Saat ini Wikyo mendengarkan Hyungnya memohon bantuan, diliputi dengan emosi. Songyi menemukan jurnal Minjun lagi. Songyi mendapati bahwa Minjun bisa meninggal jika tidak kembali ke planet asalnya. Menyadari Minjun berbohong pada saat Minjun bisa tinggal, Songyi terhuyung-huyung. Songyi terisak mencekram jurnal untuk dirinya sendiri. Songyi pergi menemui pengacara Jang. Pengacara Jang menjelaskan Minjun telah banyak berubah. Dia dulu tahan terhadap cuaca namun kekuatannya berkurang. Songyi bertanya mengapa Minjun memutuskan tinggal meskipun menghadapi kematian dan Jang menjawab dengan sederhana bahwa Minjun sangat mencintainya. Jang menambahkan bahwa jauh lebih awal daripada pada saat Songyi mulai menyukainya, Minjun sangat memperhatikannya dan dia peduli terhadap Songyi lebih dari apa yang Songyi bayangkan. Minjun tidak ingin menyakitinya sehingga dia berusaha keras agar tidak membiarkan hal-hal menjadi seperti ini. Dia rela menyerahkan nyawanya agar bisa bersama Songyi. Minjun menemui Hwikyung yang mabuk. Hwikyung mengatakan kepadanya bahwa Minjun mempunyai semua yang dimilikinya. Dia sangat iri kepada Minjun. Hwikyung lalu menyatakan hubungan darahnya berusaha membunuh wanita yang dicintainya dan juga telah membunuh Hyungnya. Mengingat Jaekyung memintanya membawakan Hyung tertuanya jus yang diracuni, Hwikyung merasa bersalah sebab itu dari tangannya memberikan kepada Hyung. Lebih buruk lagi, apabila kebenaran ini terungkap, seluruh keluarganya akan merasa hancur. Hwikyung meminta nasihat pada Minjun apa yang harus dia lakukan. Jaekyung menerima panggilan dari nomor misterius. Saat dia mendengarkan itu adalah merupakan suara rekaman Hyungnya yang memohon belas kasihannya bertahun-tahun lalu. Hwikyung kemudian mengungkapkan kepada Jaekyung sebagai penelpon, dan segera Jaekyung menawarkan untuk menjelaskan. Dia lalu tiba di ruangan Hwikyung. Hwikyung terlihat hancur ketika dia bertanya berapa banyak orang yang dibunuh Jaekyung, termasuk Hyung mereka dan Yura. Jaekyung mengeluarkan pistol dan mengarahkan kepadanya, meminta rekaman itu. Namun pistol itu menghilang dari genggamannya, dan pada saat dia berbalik, Jaekyung mendapati pistol itu diarahkan ke arahnya di tangan Minjun. Hwikyung meminta Jaekyung sadar dan memintanya menyerahkan diri. Jaekyung menertawakan pemikirannya dan memperingatkan Minjun bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Namun Minjun hanya membawanya menghilang bersama. Mereka lalu muncul di lift yang membawa mereka menuju lobi, di mana Seok menunggu untuk melakukan penangkapan. Jaekyung memerintahkan untuk berbicara dengan pengacaranya, namun Seok memberitahunya bahwa kamar hotel Hwikyung telah dilengkapi kamera. Detektif Park lalu datang dengan membawa asisten Jaekyung. Keduanya lalu diseret menuju sekelompok reporter yang siap melontarkan pertanyaan. Jaekyung mengatakan kepada Minjun bahwa dia telah menyiapkan sesuatu yang lain. Jaekyung menyebutkan anggur. Segera Minjun menyadari bahwa Songyi sudah ditipu oleh Jaekyung untuk melakukan pertemuan di restoran mengatasnamakan Minjun. Minjun melemparkan Jaekyung menuju kerumunan wartawan, lalu membekukan waktu cukup lama guna menghilang. Minjun muncul di restoran dan mendapati Songyi duduk di dekatnya. Songyi nampak lemas dengan gelas anggurnya yang kosong. Sedetik kemudian Minjun dan Songyi segera pergi ke rumah sakit. Berita utama menyebar yang menggambarkan tindakan menghilangi Songyi dan kedatangan di ruang gawat darurat dengan cepat. Sekarang wartawan telah mendapati jalan mereka menuju rumah sakit juga. Namun Minjun terpaku sepenuhnya terhadap Songyi ketika dia bangun. Songyi mengatakan ada terlalu banyak orang, meminta pergi ke suatu tempat yang tenang. Dan Minjun pun setuju. Mereka berdua lalu menghilang. Mereka menuju suatu tempat yang ada hanya mereka berdua.
Di Seoul, pengacara Jang menyaksikan laporan berita mengenai pasangan yang menghilang, yang tidak hanya mempunyai lusinan saksi mata, namun juga rekaman CCTV untuk memicu spekulasi mengenai kemampuan Min Jun. Wi Kyung memberitahu ayahnya, dia hanya ingin ayahnya agar tidak menutupi kejahatan Jae Kyung, termasuk berusaha membunuh Song Yi hari ini. Ayah Wi Kyung meminta Wi Kyung bicara masuk ke akal. Wi Kyung lalu menuangkan segelas anggur untuk ayahnya, menjelaskan ini yang diberikan Jae Kyung kepada Song Yi hari ini. Wi Kyung menyebut saudaranya monster yang akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya, dan juga mengambil anggur untuk diminum. Ayah Wi Kyung melompat mengambil gelas tersebut segera melemparkannya. Wi Kyung lalu memperdengarkan rekaman Hyungnya yang meminta pertolongan. Ayahnya mendengarkan ketika Jae Kyung menjelaskan efek obatnya, dan juga bagaimana Jae Kyung memikirkan hal tersebut sejak lama. Kebenaran pada akhirnya terungkap pada ayahnya. Di pantai, Min Jun mengatakan bahwa dia tidak dapat memberitahunya semua ingin dia dengar. Namun dia ingin bersamanya di masa depan. Min Jun lalu mengeluarkan cincin dan atas permintaannya menyelipkannya di jari Song Yi. Song Yi mengatakan bahwa dia selalu ingin menerima lamaran yang belum matang seperti ini. Min Jun menambahkan bahwa dia sangat bahagia. Kemudian Song Yi mengatakan kepada Min Jun untuk tidak mati. Dia ingin Min Jun pergi ke tempat dia berada. Min Jun berusaha berargumen bahwa pasti ada jalan dan Min Jun akan mencarinya. Namun sepertinya itu harapan yang sia-sia. Para penyelidik menyaksikan laporan TV dan juga bertanya-tanya kemana Min Jun pergi. Tindakan menghilang yang luar biasa membuat Min Jun menjadi sumber daya tarik untuk publik, terutama sebab rekaman dia menghilang bersama Song Yi. Sementara pengacara Jang bersikeras kepada petugas polisi bahwa Min Jun tidak menculik Song Yi. Tentu saja penculikan akan menjadi kesimpulan logis di sini. Wi Kyung di tempat tidur dengan Semi yang khawatir di sisinya. Wi Kyung berusaha agar Semi pergi, dia ingin murung secara pribadi, namun Semi tetap bertahan. Semi mengakui dia merasa puas ketika melihat Song Yi jatuh dan juga kehilangan posisinya. Namun dia melihat bahwa dirinya lah yang paling kehilangan. Semi melanjutkan bahwa kini dia akan melepaskan Wi Kyung sepenuhnya sebab harus terus hidup. Inilah satu-satunya cara untuk mereka guna menjadi teman lagi. Taksi Song Yi dan Min Jun berhenti di gedung, di mana kerumunan wartawan yang telah menunggu. Song Yi memerintahkan Min Jun untuk tidak gugup ataupun takut walaupun jelas Song Yi yang merasa terjepit. Namun ketika Min Jun melangkah keluar dari mobil, kerumunan menyerang dengan pertanyaan, meninggalkan Song Yi di belakang kerumunan. Polisi melangkah untuk membawa Min Jun untuk diinterogasi. Song Yi memprotes bahwa dia tidak diculik. Namun petugas polisi bersikeras dan Min Jun dikawal. Di kantor, Song Yi menolak keras dipisahkan dari Min Jun selama diinterogasi. Min Jun menenangkannya dan atas jaminannya bahwa dia akan baik-baik saja. Song Yi pun membiarkan Min Jun pergi. Petugas polisi mulai bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana Min Jun berhasil menghilang, dan Min Jun menantangnya mengenai hukum apa yang dia langgar. Min Jun memberitahunya untuk tidak menggunakan otoritasnya hanya untuk memuaskan keingintahuan secara pribadi. Detektif Park tiba dan menegus petugas tersebut menjauhkannya dari ini pada saat mereka berdua ditugaskan dalam kasus ini. Berpura-pura berada di pihak polisi, Park mengambil alih penyelidikan dan selanjutnya memastikan membantu menyelinapkan Min Jun dan Song Yi keluar tanpa terlihat. Sekarang, Min Jun menuju kantor kejaksaan guna diinterogasi lebih lanjut. Song Yi menolak meninggalkan Min Jun dan pada akhirnya menunggu di lorong sementara Min Jun berbicara dengan penyelidik. Seok bertanya kepada Min Jun mengapa dia mengungkap dirinya usai berusaha keras melindungi identitasnya. Min Jun menjawab bahwa semua orang mungkin mempunyai orang yang dicintai dalam hidup mereka dan juga dalam menghadapi kehilangannya. Dia tidak mampu menghitung fakta bahwa apa yang aku lakukan merupakan apa yang dapat aku lakukan di saat itu. Di rumah, Min Jun makan bersama dengan keluarga Song Yi. Song Yi mengatakan kepada ibunya bahwa Min Jun satu-satunya pria yang dia cintai di dunia dan juga bahwa tidak akan ada yang lain. Beberapa waktu kemudian, Song Yi khawatir pada saat tidak ada yang menjawab pintunya dan juga membiarkan dirinya masuk. Kemudian memperhatikan tanaman Min Jun yang layu. Ini membuatnya berpikir mengenai percakapan yang dia lakukan dengan Jang. Pada saat Jang menyebutkan melihat salah satu tanaman Min Jun membusuk, dan juga menduga itu merupakan indikasi kondisi Min Jun yang mulai lemah. Min Jun bertemu dengan pengacara Jang di taman. Min Jun berpikir itu adalah taman tempat mereka datang pada pertemuan pertama mereka. Usai dia menyelamatkan hidup Jang. Jang meminta memegang tangan Min Jun sekali saja. Dia mengatakan dengan sedih bahwa dia tidak ingin Min Jun pergi. Dan juga rasanya seperti dia orang tua yang kehilangan anak.
Minjun mengatakan kepadanya kata-kata yang pernah dia katakan bahwa perpisahan harus dilakukan lebih dahulu jika kamu tidak mendapati kesempatan pada saat terakhir. Jan terisak dengan mengatakan tidak akan melupakanmu. Minjun tiba di rumah. Songyi berlutut di depan Minjun dengan mengatakan bahwa mereka akan menikah hari ini. Sebagai hadiah lamaran, dia lalu memberinya flash drive yang dia ucapkan kepadanya untuk ditonton ketika dia sendirian dan juga ketika dia merindukannya. Songyi dan Minjun menuju balkon, di mana mereka melihat ke langit, terutama malam yang cerah dengan komet mendekat. Songyi menyarankan berharap pada bintang jatuh, dan Minjun mengeluh bahwa itu hanya batu. Dan juga dia selalu menganggap kebiasaan berharap saat bintang jatuh itu konyol. Meskipun mengeluh dengan hal itu, dia menutup matanya berharap bersama Songyi. Di kejauhan, UFO melayang di atas hutan yang gelap dan juga bersinar dengan cahayanya. Minjun merasakannya dan tangannya yang mulai berkedip menuju dalam transparansi sebelum mendapati kembali bentuk padatnya. Terguncang, Minjun mengangkat tangan tersebut untuk menyentuh wajah Songyi ketika Songyi masih tenggelam dalam doanya, namun tidak melakukan kontak. Songyi berlinang air mata dan juga dia harus berpaling. Suara Minjun bergetar saat dia mengatakan untuk tidak melihat ke langit di malam hari, tetapi dia akan melihat setiap hari, melihat dari mana dia berasal, dan dia akan berusaha setiap hari untuk kembali. Tidak peduli apa yang diperlukan, dia akan mendapati cara untuk bisa bersamanya untuk waktu yang lama. Kini mereka berdua menahan isak tangis, dan juga Minjun berusaha ekstra keras mempertahankan ketenangannya. Minjun mengatakan apabila dia tidak dapat kembali untuk melupakan semuanya. Songyi menangis bertanya bagaimana dia dapat menanyakan itu kepadanya, lalu menjadi takut pada saat Minjun tidak menjawab, dan segera Minjun pergi. Di hutan, tubuh Minjun menghilang menjadi jutaan partikel cahaya. Sidang Jae-kyung dimulai. Jaksa Seok memulai dengan membuat daftar dakwaan. Pengacara Jae-kyung bangkit memperdebatkan pembebasannya dengan jaminan yang diharapkan Jae-kyung. Namun hanya saja ayah Jae-kyung tanpa jelas dia menolak memberikan dukungan. Usai itu Jae-kyung berbicara dengan ayahnya dan juga mengadopsi nada memohon. Bersikeras tidak bersalah dan juga meminta ayahnya mengirim Hui-kyung jauh. Dia meminta agar asistennya sebagai satu-satunya penjahat dan juga meminta ayahnya mengatur pembayaran untuk keluarga asistennya. Namun ayahnya mengatakan bahwa dia tidak mempunyai keinginan membantunya lebih jauh. Dia ingin Jae-kyung menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Sesuatu menarik perhatian Songyi, itu adalah tanaman Minjun yang sekarang kini menjadi hijau kembali. Dan Songyi berkata dengan harapan bahwa Minjun pasti sudah sampai dengan selamat. Minjun pasti baik-baik saja sekarang. Beberapa waktu kemudian, Jang menceritakan kepada Minjun bahwa dia mengalami kejadian menarik. Di mana saat dia merawat tanaman Minjun, dia mendengar Minjun memanggil namanya yang kemudian muncul di belakangnya. Jang bangun penuh semangat untuk memeluknya hanya untuk membuat Minjun menghilang. Yunjae membuat penemuan menarik dengan teleskopnya, sebuah planet kecil yang dilaporkan kepada Biro Astrologi Internasional, yang akan diberi nama jika mereka menghargai penemuannya tersebut. Ibu Yunjae menyarankannya agar menamainya dengan namanya. Yunjae mengatakan dia akan menamakannya yaitu Dominjon Star. 3 tahun kemudian, Yunjae mendapati keinginannya dan juga penemuan itu dikonfirmasi. Yunjae diwawancarai dan Yunjae memuji mentornya sebab telah membantunya dalam pencapaian yang sulit. Oleh sebab itu, planet tersebut diberi nama Dominjon. Kedua penyelidik membahas kasus Jae-kyung yang telah menyerahkan bandingnya dan juga anehnya mendapat sedikit dukungan dari CNC Group. Jae-kyung baru-baru ini dipindahkan menuju sel aman sebab dia mulai bersikeras bahwa dirinya sering dikunjungi orang-orang yang telah dia bunuh. Seok menganggap ini salah satu kasus kriminal yang mengalami gangguan mental pada saat dihadapkan dengan kesalahannya. Ada satu keanehan Seok dengan bahwa Jae-kyung mengaku melihat Minjun baru-baru ini, namun Park mengabaikannya sebagai tanda kegilaan lebih lanjut yang dialami Jae-kyung. Songyi melihat Minjun berdiri di tengah kerumunan penggemar. Dia lalu berdiri, namun Songyi tidak dapat menemukannya. Dia pun larut dalam air mata dan Hui-kyung melakukan yang terbaik dengan menghiburnya. Orang tua Songyi bertanya mengenai tangisan Songyi ketika Songyi bersiap upacara penghargaan. Songyi menangis lagi mengatakan bahwa dia merindukannya. Saat upacara penghargaan, seketika waktu membeku, begitu juga orang-orang yang hadir. Namun kecuali Songyi. Minjun melangkah menuju ke hadapan Songyi. Minjun meminta maaf sebab datang sangat terlambat. Segera mereka bermesraan. Saat waktu kembali, Songyi menyadari Minjun sudah pergi lagi.
Saat wawancara, Minjun menjelaskan bahwa pada saat dia pergi 3 tahun lalu, dia telah tersedot menuju dalam wormhole. Usai dia memulihkan kesehatannya dan juga mulai mencari jalan kembali. Dia berusaha berkali-kali dan berhasil dengan cepat, namun hanya bisa datang menuju bumi selama beberapa detik pada suatu waktu. Di malam yang nyaman, Songyi dan Minjun duduk kembali melihat bintang-bintang. Tanaman Minjun masih tumbuh subur. Songyi mengulangi kata-kata yang dia ucapkan di malam lamarannya, yaitu "aku sangat senang". Namun saat itulah Minjun menghilang dari kursinya. Songyi memandangnya dengan tenang, yakin akan kepulangannya pada akhirnya. Drama ini diakhiri dengan Minjun meninggalkan bukunya dengan terbuka. Dalam buku itu tertulis bahwa zaman dulu ada kelinci yang secara ajaib menemukan jalan pulang. Dan drama ini pun berakhir.